Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Nurhidayati dengan NPM 192151129. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu proposal kuantitatif pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Nah, untuk judul proposalnya yaitu pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa. Nah, untuk yang pertama ada bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL cocok digunakan untuk menunjang kemampuan berpikir analitis peserta didik dikarenakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL menekankan pada suatu proses masalah dengan salah satu pendekatannya yaitu penyelidikan sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna. Ditunjang dengan pendapat Arnold dan Waite tahun 2018 bahwa kemampuan berpikir analitis salah satunya meliputi mengumpulkan, merancang, serta menguji solusi dalam suatu permasalahan. Sedangkan menurut Savory tahun 2006, pembelajaran PBL merupakan pembelajaran berkonsep student center learning di mana peserta didik dapat melakukan penelitian, menghubungkan teori dan praktik, serta dapat menerapkan suatu pengetahuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, diharapkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir analitis tinggi akan dapat memaksimal dalam pembelajaran model PBL atau problem-based learning. Begitu juga dengan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir analitis rendah dapat menggali potensi kemampuan berpikir analitis menjadi lebih baik sehingga dapat memaksimalkan hasil belajar pada pembelajaran dengan model PBL atau problem-based learning. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir visual? Yang kedua, apakah ada pengaruh pendekatan open-ended terhadap motivasi belajar siswa? Di sini ada definisi operasional. Nah, untuk yang pertama itu ada problem-based learning. Problem-based learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, untuk yang kedua itu ada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan suatu pendekatan yang menyajikan suatu permasalahan dan bersifat terbuka dalam memecahkannya. Yang ketiga itu ada menurut Archavi tahun 2003 pada halaman 217 mengungkapkan bahwa visual thinking merupakan kemampuan proses dan produk dari penciptaan, interpretasi, penggunaan dan refleksi atas gambar, image, diagram dalam pikiran kita pada kertas atau dengan alat teknologi, dengan tujuan menggambarkan, menceritakan informasi, memikirkan dan mengembangkan ide-ide yang sebelumnya tidak diketahui dan memajukan pemahaman. Nah, yang keempat itu ada motivasi belajar. Menurut Sardiman, tahun 2018, halaman 75 adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu di sini ada dua. Yang pertama, mengetahui adakah pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir visual. Yang kedua itu ada mengetahui adanya pengaruh pendekatan open-ended terhadap motivasi belajar siswa. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai menambah referensi dan literatur mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended. Nah, yang kedua itu ada manfaat praktis. Untuk manfaat praktisnya itu dibagi menjadi 4. Ada sekolah, kemudian untuk pendidik, peserta didik, dan untuk peneliti.
Nah, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Karakteristiknya yaitu learning is student-centered, authentic problem from the organizing, focus for learning, new information is occurred through self-directed learning. Learning occurs in small group. Teacher act learning occurs in small group. Teacher act as facilitator. Kemudian ada ciri-ciri pengajuan masalah atau pertanyaan, keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, penyelidikan yang autentik, menghasilkan karya kolaborasi. Nah, untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada unsur esensial. Nah, ada 3 unsur esensial. Yang pertama itu adanya permasalahan, pembelajaran berpusat pada siswa, belajar dalam kelompok kecil, berkolaborasi dengan teman lainnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya itu yang pertama mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Nah, untuk kekurangannya itu keberhasilan model pembelajaran melalui PBL atau Problem Based Learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Selanjutnya, untuk pendekatan open-ended. Nah, pengertiannya itu open-ended merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk masalahnya itu yang pertama menemukan, mengklasifikasi, serta mengukur. Kemudian ada langkah-langkah dari open-ended. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kita harus menentukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah masalah itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Yang kedua itu, apakah level matematika dari masalah ini cocok untuk siswa? Yang ketiga itu, apakah masalah itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Yang terakhir, apabila guru telah menyusun suatu masalah open-ended dengan baik, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Kemudian ada karakteristik. Kegiatan siswa harus terbuka. Kegiatan matematik adalah ragam berpikir. Yang ketiga itu kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran open-ended. Menurut Nohda yang dikutip oleh Suherman ialah untuk membentuk pengembangan kegiatan kreatif dan pola pikir sistematis siswa melalui problem solving atau pemecahan masalah secara simultan. Selanjutnya ada kemampuan berpikir visual. Visual thinking atau berpikir visual adalah proses intelektual intuitif dan ide imajinasi visual baik dalam pencitraan mental atau melalui gambar. Kemudian ada peran visualisasi, yaitu untuk memahami, menyederhanakan, mengaitkan, memenuhi gaya belajar sebagai alat memeriksa solusi dan mengubah masalah ke dalam bentuk matematis. Selanjutnya ada langkah-langkah visualisasi. Yang pertama ada looking, seeing, imagining, showing, dan telling. Kemudian ada indikator. Untuk indikator dari visualisasi yaitu melihat atau memahami masalah, mampu merencanakan dan menyelesaikan masalah dalam bentuk visual dan verbal, memeriksa dan menyimpulkan. Kemudian ada kajian teori yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Menurut Winkel tahun 2003 dalam Puspitasari tahun 2012, definisi atas motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendakinya tercapai. Nah, untuk teori motivasi belajar itu ada 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Kemudian ada aspek motivasi belajar.
Ada 3. Yang pertama itu menimbulkan kegiatan belajar, yang kedua menjamin kelangsungan belajar, yang ketiga itu mengarahkan kegiatan belajar. Selanjutnya ada fungsi motivasi belajar. Yang pertama itu ada sebagai pendorong perbuatan, sebagai penggerak perbuatan, yang ketiga itu sebagai pengarah perbuatan. Kemudian ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menggairahkan anak didik, kedua, memberikan harapan realistis, ketiga, memberikan insentif, keempat, mengarahkan perilaku anak didik. Kemudian ada faktor-faktor motivasi belajar. Yang pertama itu ada dari guru, kemudian orang tua atau keluarga, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Menurut Darmadi, Beni Handoyo, IKIP PGRI, Madiun, tahun 2016 berjudul Profil Berpikir Visual Mahasiswa Calon Guru Matematika dengan Gaya Belajar Visual dalam Menyelesaikan Masalah Trigonometri yang memusatkan penelitiannya terhadap penyelesaian masalah. Dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kemampuan berpikir visual mempengaruhi dalam penyelesaian masalah atau problem-based learning. Kemudian ada kerangka berpikir. Masih banyak ditemukan hambatan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya itu pembelajar dengan kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar yang dialami oleh peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap open-ended. Kemudian HR-nya atau alternatifnya terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa. Dan selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis pendekatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, menurut Best tahun 1982. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitiannya itu dibagi menjadi 2, ada variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk populasinya, menurut Sugiono tahun 2013 pada halaman 119, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2013 pada halaman 120 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Ridwan tahun 2013 pada halaman 56, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya ada desain penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa. Nah, peneliti itu akan mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah diuji validasi dan reliabilitasnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu ada menggunakan angket, kemudian menggunakan tes. Nah, untuk tesnya itu pada kemampuan berpikir visual, sedangkan angketnya itu untuk motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitiannya itu ada angket dan tes. Nah, kemudian ada teknis analisis data. Untuk teknis analisis datanya itu kita harus menguji validitasnya, reliabilitasnya, normalitasnya, keberhasilan regresi, serta pengujian linearitas regresi. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2022 dan bertempat di SMA Negeri 1 Majenang.
Nah, di bawah ini merupakan jadwal. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tabel jadwal penelitiannya, mulai dari pengajuan judul, bimbingan proposalnya, kemudian seminar proposalnya. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.